Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi kita di sini ya. Kita lanjutkan lagi diskusi kita terkait kondisi hukum Republik Indonesia yang kita kaitkan dengan bidang komunikasi, informasi dan publikasi. Majalah detektif.com, majalah berbasis web, digital, teknologi, informasi, internet. Dalam struktur jurnalisnya yang terverifikasi Dewan Pers, dari mulai direkturnya, redaksinya, hingga para reporternya, juga penasihat hukumnya yang diklaim media ini adalah salah satunya adalah Profesor Yusril Mahendra. Dalam kabinet Prabowo, Profesor Yusril Mahendra berhasil menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan. Beliau juga pakar pidana dengan pengalamannya sebagai advokat pengacara sejak zaman Orde Baru, dan juga telah banyak kliennya para terpidana yang berhasil dibebaskan untuk dibantu dalam kasusnya yang tersandung di pengadilan. Samping itu, dia juga ahli bidang hukum di struktur ketatanegaraan dan kesetaraan, sebagaimana sesuai jurusan hukumnya dirinya kuliah di Universitas Indonesia Margonda Depok. Dalam tatanan struktur tata negara ini, beliau membantu membangun sumber daya, khususnya terutama para aparat hukum yang memiliki jiwa frontalis terdepan, rata-rata dapat mengungkap hingga membongkar kasus tindak pidana. Sehingga jangan heran kalau Menteri Hukum dan HAM saat ini dituding racun hukum Republik Indonesia oleh para advokat yang sedang menuntutnya, karena beliau bekerja selama ini secara profesional dalam disiplin bidang hukumnya, sehingga dari mulai Presiden Bapak Soeharto sampai dengan Megawati dan juga Gus Dur, rata-rata beliau diangkat jadi kabinet menterinya. Hanya Bapak Presiden Soekarno aja yang tidak. Apalagi di sini juga kesetaraan, di mana konotasi kata bahasa dalam bidang hukum, di mana ada komunikasi ganda istilahnya untuk mempengaruhi, bagaimana untuk mempengaruhi para terdakwa, juga saksi dan lingkup sidang, seluruh aparat hukum yang ada. Tujuannya yaitu untuk menegakkan keadilan yang posisinya selalu miring, karena keadilan itu tergantung dengan aparat hukum seperti orang-orang pilihan tertentu dan terselektif, juga terdepan. Sementara tudingan kepada dirinya sebagai racun hukum Indonesia merupakan suatu ujian, sama halnya sebagaimana Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin yang dituding memiliki istri 2
dan juga berKTP ganda bergelar profesor tidak karuan, dan juga ahli hukum yang tak sesuai di Universitas Indonesia, karena itu merupakan langkah awal dalam upaya mereka sebagai jaksa jujur terdepan dan tidak hedonisme, mampu hidup sederhana dalam struktur tata negara untuk mengungkap sebuah tindak pidana dan menetapkan tersangka. Karena di sini tidaklah mudah membalik telapak tangan. Hidup di lingkungan struktur tata negara, para jaksa dituntut untuk dapat bersabar, tetap jujur dengan prinsipnya, dan juga mampu hidup sederhana dengan gaji seadanya, serta tidak bergaya hedonisme, dengan tetap membawa hukum pada keadilan untuk bagi seluruh rakyat Indonesia berpedoman Pancasila. Karena itulah jaksa dan pengacara terbiasa beradu argumentasi dalam sidang pengadilan, karena struktur hukum tata negara merupakan kawasan strategis bagi para aparat hukum terdepan dalam melakukan penyidikan kasus perdata umum hingga bidang ekonominya, di mana didasari atas permasalahan yang ada di Republik Indonesia ini. Salah satunya adalah hutang piutang antar negara. Apalagi beliau seorang aktif pembelajar yang sampai ke lingkup badan hukum internasional, dari mulai mempelajari kemiskinan warga negara dari aspek hukumnya, seperti Filipina hingga Pakistan, bahkan bergabung dengan PBB juga. Selain itu juga beliau juga seorang peneliti pasir di pantai-pantai yang saat ini dugaan oligarki mengarah ke PIK 2-nya, program strategis nasional yang ditelisiknya. Seseorang yang bisa dekat dengannya, terutama ahli hukum, tentunya ya dapat dikatakan dirinya seorang agen intelijen yang ingin menempatkan suatu formasi bidang pidana, karena formasi tindak pidana saat ini tidak semua aparat hukum mampu untuk menempatinya. Karena sebagaimana Profesor Mahfud MD menyatakan sudah bahwa banyak aparat nakal, apalagi juga jaksa nakalnya hingga hakim yang terlibat suap menyuap. Karena itulah dapat dikatakan hukum sudah dapat dibeli sejak Orde Baru kemarin hingga menyebar luas sampai saat ini. Dan mahasiswa hukum saat ini nampaknya sudah terlihat frustasi, sehingga hanya tergeletak tidur aja melihat hukum tidak tegak lagi di negeri ini. Bergabung menjadi reporter majalah detektif yang mengklaim penasihat hukumnya sebagai
Profesor Yusril Mahendra tentunya menarik perhatian, menata asa, menata komunikatif dalam setiap peliputan untuk dipublikasi, sekaligus mengasah pengalaman dengan membandingkan antara media konvensional cetak yang pernah digeluti, elektronik, televisi, dengan media digital berbasis web saat ini, baik itu Facebook, webblog, juga visual YouTube ya, hingga Twitter dan TikTok, serta artificial intelligence-nya ya. Majalah detektif tidak seperti halnya konten bidang hukum tindak pidana, sebagaimana seperti majalah Kompas, koran Kompas ya, baik yang konvensional dan cetaknya, atau majalah Tempo dengan hasil investigasinya, juga majalah digital seperti Netizen yang telah banyak membantu para aparat untuk mengungkap tindak pidana di Republik Indonesia ini. Nama domain aja detektif identik dengan intelijen. Aparat yang memiliki prinsip terdepannya, dengan aku akan tahu sebelum orang lain mengetahui. Sukses jangan dipuji, gagal jangan dicari. Dari bidang kesastraan, di mana konotasi kata bahasa berarti baik tentunya berbeda di konvensional cetak dan digital saat ini, dimana kalau di digital berbasis web, dalam buat data digital integrasi nampaknya lebih sulit ya, karena banyak sudah para pembohongnya. Demikian juga di jalur Facebook, medsos, di mana jalur menjadi persoalan ujaran kebencian bagi seluruh rakyat Indonesia. Para intelijennya mengawasi jurnalis dan media. Dalam setiap pengawasan dan monitoringnya untuk merangkum data dalam struktur data tindak pidana yang dibawanya.